Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pemberian insulin. Selamat pagi Bu, dengan saya Dr. Indah. Saya bertugas di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya lakukan anamnesis dulu Bu ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Ama. Baik Bu, usianya berapa Bu? 50 dok. Pekerjaannya? Manajer perusahaan. Alamatnya di mana Bu? Di Jalan Beringin dok. Sudah menikah Bu? Sudah. Oke. Ada keluhan apa Bu yang bisa saya bantu? Sering buang air kecil dok. Sering buang air kecil ya? Sejak kapan itu Ibu rasa Ibu sering buang air kecil? Sejak 3 bulan terakhir dok. Sehari Ibu bisa sampai berapa kali? 4 sampai 5. 4 sampai 5 kali ya? Iya. Oke. Ibu ada rasa turun berat badannya Ibu? Ada dok. Sejak kapan Ibu rasa? 3 bulan terakhir dok. 3 bulan terakhir ya? Itu dia kira-kira turun berapa kilo Bu? Kurang lebih 5 kilogram dok. 5 kilo ya? 5 kilo. Oke, baik Ibu, untuk gejala lain, apakah Ibu sering merasa lemas? Iya dok. Berkeringat juga Bu ya? Iya. Oke, sering terasa jantung berdebar Bu? Iya dok. Ada. Tenggorokan kering juga Bu ya? Ada. Iya. Kemudian, apakah tangan dan kaki Ibu sering merasa kram? Tidak dok. Mata Ibu kabur? Tidak juga dok. Tidak. Apakah ada gangguan disfungsi ereksi Bu? Tidak dok. Tidak ya? Oke, kemudian Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Oke, setelah jadi hasil rekam medik yang saya dapati, jadi tensi Ibu 140/90. Jadi itu tidak normal Ibu. Normalnya itu 120/80. Kemudian nadinya Ibu 90 kali per menit. Itu normal Bu. Kemudian pernafasan Ibu 18 kali per menit. Itu juga normal. Baik Ibu, setelah kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian saya akan melakukan penyuntikan insulin kepada Ibu. Sekaligus ini juga mengajarkan bagaimana sih caranya untuk melakukan penyuntikan ini, agar Ibu bisa melakukan penyuntikan sendiri di rumah. Sebelum melakukan penyuntikan ini, saya akan memberitahu lokasi di mana saja yang Ibu bisa lakukan untuk penyuntikan ini. Jadi Ibu bisa melakukan penyuntikan di lengan kiri kanan Ibu, di paha, dan di bagian perutnya Ibu. Pada saat karena Ibu baru pertama kali melakukan penyuntikan, maka penyuntikan ini dilakukan pada malam hari sebelum tidur. Jadi penyuntikan ini termasuk penyuntikan kerja panjang. Kemudian tujuan kita melakukan insulin ini, penyuntikan ini tujuan untuk melakukan penyuntikan ini karena insulin di dalam tubuh Ibu sudah tidak dapat bekerja dengan normal lagi, bahkan kurang, sehingga harus dibantu dengan penyuntikan insulin. Nah, insulin ini yang akan membantu dan menstabilkan gula darah Ibu agar tidak rendah dan tidak terlalu tinggi. Baik Ibu, sebelum kita melakukan penyuntikan, jadi metode ini ada 2 metode Ibu, yakni insulin pen dan vial. Sebelumnya kita akan melakukan penyuntikan insulin pen dulu Bu ya. Iya dok. Oke. Jadi alat yang kita perlukan yakni insulin pen, jarum, dan kapas alkohol. Jadi Ibu, pertama-tama kita buka penutup dari insulin pen Ibu. Kemudian kita masukkan jarum ke bagian atasnya insulin pen. Kemudian kita buka penutup bagian dalam dan bagian luar dari jarum tersebut. Jadi setelah kita buka, Ibu dorong bagian bawah bagian bawah insulin pennya agar gelembung yang di dalam insulin pen ini keluar. Kemudian untuk Ibu melakukan penyuntikan, maka dibutuhkan dosisnya Ibu. Bagaimana untuk kita menentukan dosisnya? Misalnya dalam melakukan penyuntikan Ibu membutuhkan dosis sebanyak 16. Maka Ibu lakukan pemutaran di bagian bawah sebanyak 16 kali. Bisa sambil Ibu lihat angka di bagian insulin pen menunjukkan angka 16. Baik, setelah itu sebelum melakukan penyuntikan,
Misalnya di sini kita melakukan penyuntikan di bagian lengan atas Bu ya. Jadi kita akan melakukan penyuntikan di bagian lengan atas. Sebelum kita melakukan penyuntikan, kita hapus samakan dulu dengan kapas alkohol Bu, dengan gerakan memutar dari arah dalam ke arah luar. Kemudian kita cubit sedikit agar bagian lengannya ibu terangkat ke atas. Kemudian kita melakukan penyuntikan ini di area subkutan Bu. Jadi kita suntiknya dengan arah tegak lurus. Kita suntik dengan arah tegak lurus, kita masukkan secara perlahan. Kemudian ibu dorong bagian ujung dari insulin pennya Bu, sambil ibu lihat angkanya berkurang sampai 0. Kemudian ibu harus tahan sebanyak 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hal ini agar cairan dari insulin tidak keluar dan masuk seluruh cairan insulin ke dalam tubuhnya ibu. Kemudian angkat secara perlahan dan penyuntikan selesai ibu. Sudah paham ibu? Iya dok. Oke, itu yang metode pertama ibu, insulin pen. Kemudian yang kedua ibu ada metode vial. Jadi yang kita butuhkan di sini ibu jarum suntik atau spoid dan vial ini ibu, dan juga sudah pasti kapas alkohol. Jadi ibu pertama-tama ibu buka jarumnya, kemudian ibu masukkan udara dulu ibu dengan ibu menarik bagian bawahnya ini sampai mana ibu tarik, jadi sesuai dosis yang ibu butuhkan. Misalnya ibu membutuhkan dosis 16, jadi ibu masukkan dulu udara sampai ke angka menunjukkan 16, jadi ke angka 16. Nah kemudian ambil vialnya ibu. Sebelum kita mengambil vial, di sini kita sudah membersihkan bagian penutup dari vial dengan kapas alkohol. Kemudian kita arahkan ke atas dan kita balikan vialnya ibu. Kemudian kita masukkan jarum dan ibu dorong spoidnya ibu sampai full. Ibu dorong sampai full. Kemudian tunggu ibu sampai cairan masuk sesuai dosis. Nah ini dia bergerak sendiri ibu. Oke, ibu tunggu. Setelah itu cairan masuk semua. Jadi ibu angkat, ibu letakkan vial karena cairan sudah masuk semua. Jadi ibu bisa melakukan ini juga sama di lokasinya. Ibu bisa di perut, di paha, atau di lengan atas. Ya, kali ini saya suntik di bagian lengan atas bu ya. Tabe ibu. Jadi sebelum kita lakukan penyuntikan, kita seperti biasa hapus samakan dulu ibu ya dengan kapas alkohol dengan gerakan memutar dari arah dalam ke arah luar. Kemudian metodenya sama ibu. Jadi kita cubit bagian lengannya ibu agar sedikit naik ke atas. Kemudian kita suntikan dengan tegak lurus dengan sampai ke subkutan bu. Kemudian ibu dorong, ibu tunggu sampai cairan masuk semua. Oke, penyuntikan selesai ibu. Ibu sudah paham sampai sini untuk metodenya vial? Sudah dok. Oke. Baik ibu, setelah kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan penyuntikan, terakhir saya akan memberikan edukasi. Jadi penyuntikan insulin ini sangat penting ibu. Jadi ibu jangan sampai terlewatkan agar gula darah ibu tetap stabil. Jadi ibu harus melakukan penyuntikan pada malam hari sebelum tidur bu ya. Kemudian di samping itu ibu saya sarankan untuk selalu menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan diet bu ya. Dan terutama olahraga ibu, itu sangat penting agar mendukung juga agar mendukung kesehatannya ibu, agar insulin ibu tetap stabil dan terkontrol, agar gula darah ibu juga tidak naik. Iya. Oke, baik ibu, ada yang ingin ditanyakan bu? Tidak ada dok. Sudah jelas bu ya? Iya dok. Oke, baik ibu, jangan lupa untuk suntik insulin bu ya. Iya dok. Oke, cepat sembuh ibu, makasih. Iya, sama-sama dok.